Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ilal bayani fi iladir rasyidi amad dadar fa awsar sama samsal bayani fi suduril ulama amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Alun langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan dan apa yang ada di antara keduanya. Alun langkah yang kedua, salawat bertangkaikan salam, berpucukkan rindu, berakarkan kasih sayang kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ia telah rela bermandikan darah, berhujankan anak panah, berselimutkan pedang demi apa? Demi apa wahai saudara-saudaraku? Demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana beliau telah mengubah zaman kita ini dari zamannya jahiliyah menuju zamannya Islamiyah, dari zamannya naik onta sampai zamannya naik Toyota, dari zamannya berburu kijang sampai zamannya berburu kijang Innova. Adapun kata penghormatan dari saya, yaitu Al-Mukarram, Dewan Juri cerdik pandai, dan yang saya hormati yaitu Al-Ustadz, Al-Ustazah yang dapat hadir pada siang hari yang berbahagia ini, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, tujuan saya berdiri di hadapan hadirin hanya menyampaikan sepatah kata, 2 patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata dengan berjudul pentingnya menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, wajiblah ia menuntut ilmu. Wa man aradda akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka wajiblah ia menuntut ilmu. Wa man aradda huma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka wajiblah ia menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh umat muslim, dan tidak ada kata-kata tidak mau menuntut ilmu, melainkan apa? Harus ia mengatakan yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana ada sebuah kisah, yaitu seorang ulama yang termuka, yang tak mungkin kita dengar, yang tak mungkin jauh dari telinga kita yang kita dengar, yaitu ialah yang bernama Imam Sibawayh, atau yang dikenal yaitu Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini ialah sangat menyukai ilmu. Saking ia menyukai ilmu, bahkan di waktu sholat, bahkan di waktu tidurnya, bahkan di waktu makannya, bahkan di waktu istirahatnya pun ia selalu membawa kitabnya dan selalu membacanya. Bahkan dari itu, saking seringnya ia membawa kitabnya tersebut, sampai-sampai istrinya iri terhadap kitab yang dibawa oleh Imam Sibawayh tersebut. Pada suatu ketika Imam Sibawayh ketika ia keluar dari rumahnya, lalu istrinya melihat ada kitab Imam Sibawayh yang terletak di meja. Lalu istrinya berkata, apabila aku membuang kitab ini, mungkin
Imam Sibawahi mungkin mau menyapaku atau berbicara denganku. Lalu istrinya tersebut mengambil seluruh kitabnya lalu membuangnya ke sungai. Dan tak berapa lama sampailah Imam Sibawahi di rumahnya. Lalu ia menanyakan kepada istrinya, "Ya wahai istriku, apakah engkau melihat kitabku yang di meja? Apakah engkau melihat kitab-kitabku yang biasanya?" Lalu istrinya menjawab, "Ya, aku yang telah membuangnya. Karena kan kau tidak peduli terhadapku, bahkan berbicara denganku pun kau tidak mau." Lalu setelah itu Imam Sibawahi langsung merasa bersedih. Ia merenungi ilmu-ilmu yang telah ia dapat, tetapi ia tidak bisa menambahi ilmunya tersebut. Dan sama juga seperti ceritanya yaitu Imam Syafi'i. Di umur 7 tahun ia telah menghafal Al-Quran beserta artinya, seluruh seisi Al-Quran, mutskin, tanpa ada salah-salah, tanpa ada lupa-lupa, yaitu yang dihafal oleh Imam Syafi'i. Dan setelah itu masuklah ke umur 9 tahun. Ia telah menghafal hadis-hadis. Ia telah menghafal hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Sama juga seperti Al-Quran, tidak ada lupa, tidak ada sedikit pun ia salah dalam membacanya. Dan sampailah ia di umur 15 tahun. Ia mengeluarkan fatwa. Dan ia memberikan fatwa tersebut kepada seluruh umat pada zaman itu dan kepada seluruh ulama yang hidup pada zaman itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, biarpun sedikit tapi payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.